perhatikan. Sudut pandang perspektif baik ini tentu dari sudut pandang Tuhan, bukan sudut pandang kita manusia. Sebab manusia dalam segala keterbatasan kita hari ini tidak tahu apa yang baik. Seringkali kita menilai baik tapi ternyata buruk, ya. Keselamatan adalah usahanya Tuhan untuk memulihkan manusia menjadi segambar dengan citra dirinya. Dan Injil, kabar baik, good news, itu adalah sarananya. Sebab Injil
bernama, tapi dalamnya label-label atau abal-abal atau KW atau produk yang bukan seperti brandednya atau brands yang dibawa oleh nama besar itu. Hari ini Injil dijual laku, saudara-saudaraku. Bahkan praktek-praktek perdukunan terjadi dalam gereja. Tapi ternyata ketika dibedah dalamnya, bukan ajaran Yesus Kristus. Bukan teladan Yesus Kristus dari Nazaret. Bukan doa Yabes memberkati berlimpah-limpah-limpah. Itu kan konsep perjanjian lama, saudara. Itu bukan Injil. Injil itu 4, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan kehidupan Rasul ketika kisah Rasul pertama dibuka dengan gereja mula-mula ditindas. Itulah Injil. Bukan kamu naik dan tidak turun, kepala dan bukan ekor, berkat bangsa-bangsa engkau diberikan. Bukan, saudaraku. Tuhan sudah pernah bilang apa? Jangan ingini milik orang lain. Itu yang benar. Bagaimana mau berkat bangsa-bangsa? Kerja yang rajin, kerja yang jujur, ulet. Jangan malas. Pemuda-pemudi Kristen, bangun lebih pagi, doa. Jangan alasan kepagian gak sempat doa. You yang malas. Ayo, kita harus berubah. Waktu semakin tipis, saudaraku. Saudara, waktu semakin singkat. Ayat 3 berkata, aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang yang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain
daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Saudara-saudara sekalian dalam Tuhan, bagi orang-orang yang baru menjadi Kristen, mereka tidak mampu membedakan mana Injil yang benar dan yang tidak benar. Demikian pula orang-orang Kristen yang hidup kekristenannya, sekalipun sudah puluhan tahun dia lahir besar Kristen, tinggal di gereja, tetapi kalau dia tidak pernah memperhatikan pertumbuhan imannya, sampai mati pun dia tidak pernah bisa menjadi hidupnya seperti Yesus, tidak pernah bisa berbuah bagi Yesus, dan tidak pernah memberi kesaksian bagi Yesus, dan tidak pernah bisa meneladani kehidupan Yesus, dan tidak pernah bisa menghayati betapa Injil itu sebetulnya merenggut kesenangan duniawi kita, karena kenikmatan duniawi adalah dosa. Saya bukan tidak mau nikmati, saudaraku. Dengan sekarang fasilitas saya punya, aduh saudara-saudara, saya bisa menikmati banyak hal. Tapi saya belajar tunda, karena saya tahu kenikmatan kebahagiaan kekal saya ada di kanan surgawi, ada di rumah Bapa. Di sanalah kebahagiaanku kekelak sampai selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian, mari kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh, ya. Jangan hanya mau didengarkan, hanya mau mendengarkan, hanya mau disuapin, diberi makan rohani Injil yang lain. Karena terbukti hari ini Bapak Ibu sekalian, banyaknya orang berbondong-bondong meninggalkan gereja-gereja yang lama, dan mereka masuk ke gereja-gereja mengajarkan bagaimana cara sukses, cara pintas diberkati, cara pintas hutang lunas, dan sebagainya. Mereka mengatakan Yesus bisa melepaskan kutuk, hutang piutang, dan seterusnya. Akhirnya orang-orang itu bukan terima keselamatan. Dia meninggalkan gereja lokalnya dan ikut dengan ajaran-ajaran, dengan metode-metode yang sebetulnya mereka coba menawarkan praktek perdukunan di dalam gereja. Bukan tidak boleh mujizat. Saya hidup karena mujizat. Tuhan Yesus sumber mujizat. Tapi mujizat itu bukan tujuan. Mujizat itu hanya tanda pembukaan